salah satu karomah Waliullah Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Aidrus Luar Batang, Jakarta adalah menjadi imam sholat setiap malam meskipun raga beliau terkurung di dalam penjara. Saat itu Pelabuhan Sunda Kelapa telah dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan terbesar di Jawa. Habib Hussein pun mendirikan tempat ibadah kecil untuk dirinya dan pengikutnya. Namun, makin hari makin banyak yang ingin mendalami ajaran agama Islam. Diperluaslah tempat ibadah tersebut menjadi sebuah masjid. Makin hari makin banyak pendatang yang bermukim di sekitar kediaman Habib Hussein. Tapi hal tersebut membuat para pemimpin curiga akan dapat mengganggu kedudukannya sebagai pemimpin. Lalu dijatuhilah Habib Hussein dan pengikutnya untuk dibawa ke penjara. Dibawanya Habib Hussein dan pengikutnya ke penjara Glodok. Selama berada di penjara, banyak keluarga serta kerabat yang menjenguk dengan membawakan makanan serta buah-buahan. Di penjara, Habib Hussein ditempatkan di sel yang sempit, sedangkan yang lainnya ditempatkan di ruang besar yang telah padat dengan tahanan lain. Para petugas tahanan merasa heran melihat Habib Hussein setiap tengah malam hingga menjelang subuh mengimami sholat dalam ruangan besar rumah tahanan itu. Masyarakat di luar pun ikut serta bermakmum. Tapi saat bersamaan, para petugas tahanan mendapatkan Habib Hussein sedang tidur nyenyak di dalam kamarnya yang selalu terkunci. Setelah kejadian itu, Kompeni Belanda meminta maaf atas penahanan tersebut, lalu membebaskan Habib Hussein beserta pengikutnya, sebab memang tidak ada alasan hukum yang kuat untuk menahannya. Masjid tua tegak berdiri di kawasan Penjaringan, tepatnya Jalan Luar Batang, Gang Veno 1, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Di dalamnya terdapat makam seorang wali besar penyebar agama Islam asal negeri Hadramaut, Yaman. Beliau adalah Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Di zamannya, Habib Hussein dikenal sebagai ulama zuhud namun sangat disegani oleh tentara kolonial Belanda. Banyak cerita tentang karomah Habib Hussein yang begitu melegenda. Salah satunya mampu melihat masa depan orang hingga melarung uang ke laut untuk dikirim ke ibundanya di negeri Yaman. Al-Kisah. Suatu hari Habib Hussein ditemani seorang mualaf Tionghoa, Nebok Seng alias Abdul Qadir sedang duduk berteduh di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Saat keduanya beristirahat, melintas seorang anak Belanda yang lazim disapa Sinyo. Anak itu kemudian mendekat ke Habib Hussein. Tiba-tiba Habib Hussein meletakkan tangannya ke dada anak itu. Si Sinyo lantas kaget bukan kepalang dan berlari ke arah pembantunya. Habib Hussein lalu menyuruh muridnya menghampiri pembantu anak Belanda tersebut seraya menitip pesan untuk disampaikan ke majikannya. Habib Hussein berujar bahwa kelak anak itu akan menjadi seorang pembesar di negeri Batavia. Seiring berjalannya waktu, anak Belanda itu tumbuh besar dan melanjutkan sekolah tinggi di negeri Belanda. Kemudian setelah lulus ia diangkat menjadi gubernur Batavia. Gubernur Batavia muda yang pernah diramal Habib Hussein itu rupanya menerima wasiat dari ayahnya yang baru saja meninggal dunia. Diwasiatkan jika memang apa yang dikatakan Habib Hussein menjadi kenyataan, ia diminta agar tidak melupakan jasa Habib Hussein. Ia pun menghadiahkan sejumlah karung berisi uang kepada Habib Hussein. Uang itu diterima, namun segera dibuangnya ke laut. Pemberian uang itu terjadi beberapa kali, namun tetap dibuang ke laut oleh Habib Hussein. Sang gubernur kemudian penasaran dan memberanikan diri bertanya kepada Habib Hussein, "Ya Habib, mengapa uang itu selalu dibuang ke laut?" Tanya sang gubernur. Habib Hussein menjawab santai bahwa uang tersebut dikirimkan untuk ibunya ke Yaman. Masih penasaran, sang gubernur lalu memerintahkan penyelam untuk mencari karung berisi kepingan uang yang dibuang ke laut. Ia mengutus seorang ajudan ke negeri Yaman untuk bertemu dan menanyakan langsung kepada ibunda Habib Hussein. Sepulang dari negeri berjuluk Sejuta Wali, ajudan gubernur tersebut melaporkan bahwa benar ibunda Habib Hussein telah menerima sejumlah uang yang dibuang ke laut tersebut pada hari dan tanggal yang sama.